Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sakurasu no Pet no Kanojo. Mungkin udah ada yang mendengar anime ini, dan mungkin juga ada yang pernah menonton anime ini. Tayangnya tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi anime ini menceritakan tentang ada murid kelas 1 SMA yang dikeluarkan dari asrama reguler di sekolahnya karena melanggar peraturan dengan memelihara kucing liar yang dipungutnya. Dia adalah Sorata Kanda, sehingga dia terpaksa dipindahkan ke Sakuraso alias asrama Sakura, sebuah asrama kecil yang para penghuninya merupakan murid-murid yang unik, sekaligus brilian, dan juga banyak orang yang menyebut para penghuninya itu orangnya aneh-aneh. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang laki-laki yang baru bangun tidur dan langsung dikejutkan dengan kucing di mukanya dan seorang cewek di kamarnya. Dia mau cepet-cepet pergi ke sekolah, tapi tuh cewek malah ngajak main game. Alhasil dia bodoh amat. Ketika dia di bawah, dia bertemu dengan ibu guru yang bohai. Lalu menyuruh si anak itu untuk membenarkan spanduk atau apalah itu. Kita kenalan dulu dengan orang-orangnya. Yang pertama ada Kamigusa. Dia seorang pembuat anime, kelas 3 SMA, dan masuk jurusan kesenian. Yang kedua ada ibu guru bohai kita semua. Namanya Chihiro Sensei. Dia guru asrama tersebut sekaligus guru seni. Oh ya guys, asramanya namanya seperti judul, Sakuraso. Dimana katanya yang tinggal di sana orangnya pasti bermasalah. Lalu yang ketiga ada Mitakajin, seorang penulis naskah kelas 3 juga. Tapi sikapnya lebih banyak kebucinan sih ini orang. Dan yang terakhir sang pemeran utama, Kanda Sorata. Kayaknya dia yang paling normal di antara anak-anak yang lainnya. Singkat cerita, Sorata masuk sekolah pertama kali. Dia bertemu kawannya di sana. Namanya Aoyama. Awalnya Sorata tinggalnya di asrama sekolahan. Cuman dia bertemu kucing di jalan. Karena asrama sekolah tidak memperbolehkan memelihara binatang. Alhasil dia dipindahkan ke asrama Sakuraso. Singkat cerita, Sorata dipanggil oleh Chihiro Sensei. Dia menyuruh Sorata untuk menjemput seorang anak asal Inggris di stasiun jam 6. Si Sorata gak bisa nolak dong. Setelah itu, Sorata menuju ke sana. Sikap baik Sorata diakui warga sekitar. Sampai ada yang baik pula ke dia. Karena kasihan tidak tinggal sama orang tuanya. Pas sampai di sana, tak lama kemudian dia bertemu dengan cewek berkulit putih yang bernama Shina Mashiro. Anak yang super polos, baru pertama kali bertemu aja, langsung kayak so akrab, menanyakan warna ke si Sorata, dan langsung tertarik kepada si Sorata. Setelah sampai di asrama, mereka makan bersama. Emang udah tradisi mereka. Lalu Misaki memutar anime buatan dia yang gak jelas itu. Di sisi lain, Sorata masih kepikiran sama jalan hidupnya yang belum ketemu. Singkat cerita, pas paginya, Sorata disuruh untuk mendampingi Shina. Pas dia masuk ke kamarnya, udah kayak bukan kamar, amburadul semua. Tapi kagak ada Shina di sana. Pas dia melihat manga buatan dia, di komputernya dia merasa terkejut. Tak lama, ada yang bergerak. Yang ternyata itu Shina yang tidur di bawah meja. Parahnya, dia gak menggunakan busana sama sekali. Dia gak malu ataupun apa gitu. Sama pakaian luar atau dalamnya pun dia gak peduli. Kalau gak ada orang yang nyuruh mah, pokoknya polos dah itu anak. Orang mah nyuci muka, malah bajunya juga diguyur. Pokoknya udah kayak anak kecil dah. Sedangkan Sorata udah terlambat ke sekolah. Singkat cerita, mereka rapat untuk menentukan siapa yang akan menjaga si Shina. Yang lain pada nunjuk Sorata lah yang cocok. Lalu setelah Sorata mau masak,
Tiba-tiba datang si Misaki. Lalu datang juga si Shina yang pakai baju kagak lengkap dan juga berantakan. Sorata langsung membawa dia ke kamarnya. Si Sorata mampir beli roti ketika pas mau berangkat sekolah. Si Shina dengan polosnya langsung mengambil dan langsung memakannya di situ. Sorata panik. Tak lama ternyata Aoyami kerja di situ. Terus si Shina malah ngambil satu lagi. Alhasil Sorata nggak kebagian sarapan. Terpaksa uangnya dibelikan yang dimakan Shina. Di situ Shina bercerita yang membuat si Aoyami mikir yang aneh-aneh. Di sekolah pun Aoyami masih merasa tak percaya. Tak lama kemudian ada si Shina nyariin si Sorata. Satu kelas auto bengong. Shina minta izin kalau dia bakalan pulang sendirian. Singkat cerita, Aoyami masih marah aja. Di sisi lain, Shina pulang dengan seorang cewek. Dia adalah Ayano. Di perjalanan, Shina mampir di tempat kerjanya si Aomi. Di situ dia menjelaskan yang sebenarnya kalau dia selama ini dekat sama cewek doang. Nah, si Sorata adalah teman cowok pertama dia. Akhirnya si Aoyami tenang. Terus dia ditraktir Ayano beli makanan yang ia suka. Kembali ke Sorata yang baru sampai rumah. Tak tahu kenapa asrama banyak kubis. Lalu datang si Jin. Katanya hari ini ulang tahun dia. Jadi kemungkinan ini surprise dari Misaki. Dan benar saja pas masuk kamar dia banyak kubis dan kado yang besar. Yang ternyata isinya Misaki yang pakai baju terbuka. Lalu setelah itu Sorata bermain game. Tak lama kemudian datang si Shina. Dia meminta bantuan ke si Sorata. Ia mau mengikuti lomba buat manga amatir. Karena di perlombaan sebelumnya dia gagal. Jadi menyuruh Sorata buka baju biar dia bisa menggambarnya. Sorata mau melakukan walaupun awalnya dia nolak. Setelah diraba-raba akhirnya selesai. Tapi tak sampai di situ. Shina menyuruh membantu dia sampai pagi. Keesokan harinya, ketika Sorata pergi buang sampah, dia bertemu Aoyami yang udah gak marah lagi. Dia mau ke tempat kerjanya. Sorata iri karena Shina dan Aoyami yang udah bekerja keras pagi-pagi, sedangkan dia apa atuh? Pas dia masuk lagi, dia melihat buku yang isinya gambar pemandangan yang indah. Di situ juga ada Shina di sana. Pas dia lihat cover bukunya, ternyata itu buku si Shina. Terus dia searching di Google, yang ternyata Shina Mashiro adalah penulis manga terkenal, bahkan seniman terkenal di dunia. Singkat cerita, Sorata masih tidak percaya. Lalu dia mendengar Jin sedang menelpon dengan produser film. Produser itu meminta collab dengan Misaki. Tapi di sana Jin belum sebanding dengan Misaki yang udah jago. Setelah itu, Sorata bercerita dia merasa insecure karena di asrama tersebut semuanya mempunyai skill kecuali dia. Shina yang sama manganya, Misaki sama animenya, dan Jin sama naskahnya. Yang terakhir, yang belum Mimin sebut dia Ayasaka, sang programmer yang belum pernah nampakkan mukanya. Sorata berencana buat keluar dari asrama tersebut setelah menemukan pemilik kucing-kucing tersebut. Tapi anehnya, sampai sekarang dia belum melakukan itu. Jin bersedia buat ngurusi Shina dan kucingnya kalau Sorata mau keluar. Tapi Sorata kelihatan masih bingung. Setelah itu, dia bermain komputer, lalu bertanya kepada Ayasaka tentang keinginan dia yang pengen jadi pembuat desain game, tapi dia masih ragu. Keesokan harinya, Sorata sedang menempelkan foto kucing yang siapa tahu ada pemiliknya, sambil dibantu oleh Aoyami. Tak lama, datang si Shina. Dia mengajak jalan. Nanti hari Minggu, si Aoyami udah mikir yang enggak-enggak. Tapi si Sorata di situ nolak karena dia sibuk katanya dan minta Jin aja yang nemenin dia. Keesokan harinya si Misaki dapat kabar buruk kalau Jin dan Shina bakalan ke hotel cinta. Di situ Sorata kaget karena
takut Shina diapa-apain sama Jin. Secara Jin orangnya kayak gitu. Alhasil mereka berdua cepat-cepat menyusul ke sana. Singkat cerita, mereka menemukannya. Jin mengajak membeli kalung hewan di situ. Di sisi lain, si Aoyama kerja juga di situ. Misaki udah kagak kuat. Lihat mereka jalan berdua. Sampai akhirnya mereka mau masuk ke hotel cinta. Misaki udah nyerah dan memutuskan buat pulang. Tapi si Sorata merasa kesal di situ. Lalu menghampirinya dengan rasa amarah. Tapi dia malah yang kena pukul dan pingsan. Setelah itu, Sorata dibawa ke hotel tersebut. Sedangkan Jin pulang. Katanya semuanya udah direncanakan. Ketika Shina mau mandi, Sorata kembali bertanya, kenapa dia ke sini? Katanya dia mau mengerjakan manganya. Lalu Shina bertanya balik, kenapa dia ada di situ? Dia bingung dong. Setelah itu, Sorata menelpon Jin. Ternyata Jin berada di tempat cewek. Di situ Sorata matanya mulai terbuka berkat si Shina. Dan sudah tahu jalan yang dia akan pilih. Singkat cerita, Sorata ngomong ke si Shina kalau dia akan keluar dari asrama Sakuraso. Shina agak merasa sedih di sana. Setelah mendengar itu, Shina makin banyak bergadang untuk mengerjakan manganya. Dan kucing pungutannya udah sebagian ada yang mau ngurus. Dan sebentar lagi dia bakalan kembali ke asrama sekolah. Setelah itu, Sorata dikejutkan dengan pakaian yang seperti itu. Tapi dia merasa biasa aja. Alhasil Shina kecewa. Lalu Jin memberikan baju yang mirip Jin karena mau ada acara. Singkat cerita, sampai di acara tersebut yang banyak sekali anak kecil. Mereka semua menggantungkan harapannya di pohon. Cuaca malam itu mendung sekali. Di situ Sorata masih kagum dengan Shina. Lalu Shina mau menggantungkan harapannya tersebut. Tak lama kemudian hujan turun. Mereka kehujanan di sana. Lalu HP Shina berbunyi. Ternyata itu Ayano. Dia memberitahu hasil karyanya si Shina telah dikeluarkan dari kompetisi. Sorata gak tahu harus gimana. Lalu Shina pergi ke kamarnya. Setelah itu, Sorata hujan-hujanan tanpa alasan yang jelas. Tak lama, Jin datang lalu memberikan sebuah masukan. Kalau sebenarnya semua bisa terjadi. Karya Misaki yang biasa aja atau bisa dikatakan gak jelas bisa diterima oleh produser. Laku pula ya kan, sampai ada yang memperpanjang video buatan dia. Jadi yang terbaik itu belum tentu akan di atas terus. Ada masanya dia akan merasakan di bawah. Di situ mengapa Jin belum mau mengakui kalau dia suka sama Misaki? Ya karena dia belum bisa sebanding dengan dia. Setelah itu, Sorata kembali ke asrama lalu memberikan makan kepada Shina yang nampak tidak keluar kamar. Sorata bingung dengan masa depan dia mau ngambil jurusan apa. Jadi dia belum mengisi itu formulir. Lalu si Ayumi mengambil libur hari itu karena pengen nyari pemilik kucing bersama Sorata. Tapi Sorata ada urusan lain. Pas pulang sekolah, tiba-tiba datang Ayano dengan mobil sportnya dan mengajak Sorata pergi. Singkat cerita, Sorata dibawa ke sebuah kafe. Terus di situ Ayano memberikan hasil karya Shina yang keren banget. Shina menggambar persis seperti apa yang udah terjadi, tapi dia balik karakter. Katanya yang membuat dia gagal ada di bagian ending, di mana bukan happy ending. Shina membuat dengan kejadian yang sebenarnya, bukan kemauan dia. Alhasil, ketika mendengar itu, Sorata berlari ke sekolahan, lalu memberikan formulir kepada guru seni kalau dia bakalan masuk kelas seni dan mengambil jurusan multimedia. Lalu Sorata kembali berlari ke asramanya dan pergi ke kamar si Shina. Dia belak-belakan di sana kalau dia udah punya tujuan. Dia pengen buat sebuah game. Dan Sorata juga mau mengikuti kompetisi pembuatan desain game.
Pas dibuka itu pintu, banyak sekali manga berhamburan di sana. Pas dilihat manga yang aslinya, ternyata endingnya tidak sesuai dengan apa yang dikasih untuk kompetisi. やっぱり菜の花そうに椎名の思う本当のハッピーエンド。 Tak lama kemudian, ada telepon masuk. Terus Sorata mengangkatnya. Ada kabar baik buat Shina. Walaupun dia gagal, karya dia bakalan diterbitkan. Shina merasa terharu, lalu menyuruh Sorata untuk memanggil dia dengan nama Mashiro. Tak lama, karena Jin dan Misaki mendengar semuanya, alhasil dia merasakan ada kebucinan di antara mereka berdua. Lalu Sorata udah memutuskan kalau dia akan tetap tinggal di asrama ini. Maksud dari kata warna-warni adalah kehidupan di asrama tersebut yang kadang-kadang situasinya berubah-ubah. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.